Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfadli Fatan Faisal dari kelas 12 RPL 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari PKL saya. Yang saya buat di tempat PKL saya yaitu berjudul Absensi Praktik Kerja Lapangan PKL yang berbasis web. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke intinya saja. Yang pertama, yaitu latar belakang. Praktik kerja lapangan atau PKL merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh siswa menengah kejuruan atau SMK untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Melalui kegiatan PKL, siswa dapat memperoleh pengalaman nyata yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif sesuai bidang keahliannya. Selama pelaksanaan PKL, siswa dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami etika profesi, serta menerapkan ilmu yang telah dipelajari di sekolah. Dengan demikian, kegiatan PKL menjadi sarana yang sangat efektif dalam membentuk karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kesiapan siswa untuk dunia kerja setelah lulus nanti. Next, yaitu tujuan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan PKL ini diantara lain, yang pertama, menambah wawasan dan pengalaman kerja di dunia industri atau instansi pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa dalam bidang keahlian yang dipelajari di sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap profesional, disiplin, dan tanggung jawab dalam lingkungan kerja. Keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan etika kerja. Dan yang terakhir, menghubungkan antara teori yang diperoleh di sekolah dengan praktik di lapangan. Next, waktu dan tempat. Waktu dan tempat yang saya lakukan yaitu dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika yang beralamat di Jalan Raya Soreang nomor 17 Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat selama 4 bulan terhitung mulai tanggal 14 Juli sampai dengan Oktober. Next, metode pelaksanaan PKL. Kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan selama 4 bulan melalui beberapa tahapan. Pada bulan pertama, praktikan ditempatkan di bagian kepegawaian untuk mempelajari sistem absensi dan kebutuhan instansi. Selanjutnya, praktikan mulai merancang dan mengembangkan aplikasi absensi PKL atau magang menggunakan PHP natif, meliputi pembuatan fitur login, absensi masuk dan keluar dengan foto, serta manajemen data pengguna. Pada tahap berikutnya, dilakukan uji coba dan perbaikan sistem berdasarkan hasil observasi dan masukan dari pembimbing lapangan selama PKL. Praktikan juga melaksanakan 3 kali presentasi, yaitu penentuan ide aplikasi, laporan perkembangan, dan hasil akhir. Metode yang digunakan meliputi observasi, praktik langsung, dokumentasi, evaluasi, dan presentasi berkala untuk memantau kemajuan proyek. Next, sejarah singkat. Sejarah singkat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Bandung yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Diskominfo Bandung, Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati atau Perbub Kabupaten Bandung nomor 60 tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi dinas daerah. Selain itu, pelaksanaan tugas di Diskominfo Kabupaten Bandung berpedoman pada Peraturan Bupati Bandung nomor 19 tahun 2022 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian. Diskominfo juga mendukung program pembangunan daerah berdasarkan keputusan Bupati Bandung tentang pembentukan tim pelaksana Smart City Kabupaten Bandung. Visi misi
dari Diskominfo Kabupaten Bandung sendiri, yaitu yang pertama visi, terwujudnya Kabupaten Bandung lebih bedas, maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Yang kedua, yaitu misi. Pertama, meningkatkan kualitas SDM berakhlak dan berkarakter dengan didukung keberpihakan penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan anak. Yang kedua, meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal berkelanjutan. Yang ketiga, mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. 4. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Yang terakhir atau yang kelima, menjaga stabilitas, ketentraman, dan ketertiban umum. Next. Di sini saya mempunyai struktur organisasi di Diskominfo Kabupaten Bandung 2025. Di sini kepala dinasnya yaitu Pak Teguh, sekretarisnya Bu Irma, kepala subbagian keuangannya Bu Iis, kepala subbagian umum dan kepegawaian yaitu Pak Imam, kepala bidang aplikasi informatika yaitu Pak Lucianto, Pak Firman sebagai kepala bidang teknologi informasi dan komunikasi, Pak Sandi sebagai kepala bidang informasi dan komunikasi publik, Pak Asep sebagai kepala bidang statistik, Bu Santi sebagai kepala bidang persandian. Bidang usaha atau tugas Diskominfo Kabupaten Bandung secara singkat yaitu mengelola komunikasi publik, informatika, teknologi informasi, layanan e-government, statistik, dan keterbukaan informasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung. Next. Di sini kegiatan bidang utama instansi tempat PKL yaitu saya berada di bidang aplikasi informatika atau biasa disebut Aptika. Di Diskominfo sendiri memiliki banyak divisi seperti yang barusan saya sebutkan, seperti TIK, persandian, dan juga statistik. Di sini saya masuk ke dalam bagian bidang Aptika atau aplikasi informatika, yaitu yang bertugas mengelola dan mengembangkan sistem informasi, aplikasi pemerintahan, serta layanan digital di lingkungan Pemkab Bandung. Kegiatan utamanya yaitu pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan daerah, manajemen infrastruktur TI, atau dalam kurung server, jaringan, domain, dan keamanan data. Ketiga, pelayanan dan dukungan teknis untuk perangkat daerah. Keempat, integrasi data dan sistem antar instansi satu data. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi layanan digital. Bidang Aptika berperan penting dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi. Next. Deskripsi kegiatan yaitu next, kita ke alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu laptop AMD Athlon 300U, RAM 16GB, dan koneksi internet yang stabil untuk hardware-nya. Dan untuk software-nya sendiri, saya gunakan yaitu Visual Studio Code, Laragon, Google Chrome, Microsoft Office, CSS, serta PHP MyAdmin untuk manajemen database. Next, tahapan pengerjaan yaitu terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah observasi dan pengumpulan data, memahami kebutuhan instansi dan sistem absensi, perancangan sistem, membuat perancangan database, struktur folder, dan desain UI. Pengembangan aplikasi yaitu login multi-role, absensi masuk keluar dengan foto, dan juga dashboard. Uji coba dan evaluasi, testing fitur dan perbaikan bug,
presentasi dan dokumentasi, laporan akhir, dan presentasi hasil proyek. Next, hasil yang diperoleh yaitu aplikasi absensi PKL atau magang berbasis web yang dapat mencatat absensi masuk, keluar dengan bukti foto, login multi-role, super admin, admin, dan user, menampilkan rekap absensi dengan filter dan ekspor. Keempat, menyimpan data peserta, instansi, dan divisi di MySQL, serta hasil tambahannya yaitu meningkatkan kemampuan pemrograman PHP, memahami penerapan sistem absensi digital, serta mendapatkan pengalaman praktik dalam pengembangan aplikasi web. Next, kendala dan solusi. Di sini saya menemukan beberapa kendala atau saya mengalami banyak kendala dalam pengerjaan aplikasi ini, yaitu diantara lain adalah logika upload foto tidak tersimpan ke database. Yang kedua, error pada validasi login multi-role. Yang ketiga, tampilan belum responsif di berbagai perangkat. Solusinya yang saya gunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu yang pertama, debugging dan membaca dokumentasi. Yang kedua, konsultasi dengan pembimbing dan uji coba secara bertahap. Yang ketiga, menggunakan Bootstrap atau CSS untuk membuat website ini lebih responsif. Next, perancangan aplikasi. Di sini terdapat algoritma dari user atau role user. Yang pertama, user dapat membuka aplikasi dan melihat halaman login atau register. Dan jika belum punya akun, maka akan melakukan registrasi yang nantinya akan mengisi nama, email, password, instansi, dan divisi. Dan selanjutnya, sistem validasi data, yaitu jika valid, akun disimpan dan diarahkan ke login. Selanjutnya, user login dengan email dan password. Jika berhasil, masuk ke dashboard absensi masuk, absensi keluar, riwayat, dan juga logout. Absensi masuk sendiri memiliki upload foto, sistem menyimpan tanggal, jam, dan foto. Absensi keluar sama seperti absensi masuk, yaitu upload foto, tetapi di sini dilihat dapat memperbarui data absensi. Selanjutnya, user dapat melihat riwayat absensi. Yang terakhir yaitu logout atau sistem menghapus sesi. Next, role admin. Di sini, admin dapat membuka aplikasi dan melakukan login. Jika login berhasil, maka masuk ke dashboard instansi. Dashboard menyediakan menu data absensi, filter, ekspor, logout. Admin juga dapat membuka data absensi untuk melihat nama, tanggal, jam masuk keluar, dan juga foto. Admin dapat memfilter data berdasarkan tanggal atau nama. Admin dapat mengekspor laporan dalam format CSV atau Excel. Yang terakhir yaitu logout atau sistem menghapus sesi. Yang ketiga yaitu super admin. Super admin untuk membuka aplikasi dan login. Jika login berhasil, maka masuk ke dashboard utama. Menu dashboard, kelola instansi, kelola divisi, kelola admin, data absensi, ekspor, dan logout. Kelola instansi bisa melakukan tambah, edit, hapus instansi. Kelola divisi dapat mengatur daftar divisi tiap instansi. Kelola admin, tambah, hapus instansi. Data absensi melihat seluruh data absensi lengkap, nama, instansi, divisi, waktu, foto. Filter data berdasarkan tanggal, nama, atau instansi. Ekspor, unduh laporan absensi
format Excel atau CSV. Logout, sistem menghapus sesi. Next, kita akan lanjut ke flowchart user. Di sini dapat dilihat yang pertama memiliki simbol oval atau biasa disebut start atau end. Di sini saya menggunakan ini untuk memulai sebuah flowchart saya yang akan mengarahkan ke sebuah proses, yaitu user membuka browser dan mengakses URL aplikasi absensi PKL. Lalu setelah itu akan mengarah ke tampilan halaman login dan register menggunakan simbol input output. Lalu di sini setelah menampilkan halaman login akan menuju decision, yaitu apakah user sudah memiliki akun atau belum. Jika belum, maka akan menampilkan tampilan register. Maka akan menuju tampilan register, lalu mengisi register. Di register, jika data tidak valid, maka akan menampilkan pesan gagal. Dan juga jika data valid, maka akan langsung ke tampilan login. Sama seperti jika memiliki akun, maka akan ke tampilan login. Di sini saya gunakan input output. Lalu setelah menampilkan tampilan login, di sini juga saya membuat dia menuju ke proses untuk mengisi login, karena itu adalah sebuah proses. Lalu setelah itu akan ditanya akan diproses apakah data valid. Jika tidak, akan menampilkan pesan gagal dan juga kembali ke tampilan login. Akan tetapi jika data valid, maka akan menampilkan tampilan user. Lalu di user sendiri dapat mengisi absensi masuk maupun keluar. User juga dapat melihat hasil absensi. Dan juga jika user ingin logout, maka akan terdapat dua pilihan, yaitu jika tidak logout, maka akan menampilkan tampilan user. Jika ingin logout, maka sesi pun berakhir. Next, kita lanjut ke flowchart admin. Flowchart admin sendiri lebih sedikit dibanding user, dikarenakan di sini admin sudah memiliki akun tersendiri. Admin membuka browser dan mengakses URL aplikasi absensi PKL, lalu menampilkan tampilan login menggunakan input output. Lalu di sini mengisi login menggunakan simbol proses. Lalu di sini akan memverifikasi dulu, memvalidasi apakah data valid. Jika tidak, akan menampilkan pesan gagal, lalu kembali ke tampilan login. Dan jika data valid, maka menampilkan tampilan admin. Di admin sendiri dapat melihat hasil data absensi user, dapat melakukan ekspor data, dan juga jika ingin logout, maka sesi akan berakhir. Dan jika tidak ingin logout, maka akan menampilkan tampilan admin atau akan tetap berada di tampilan admin. Next adalah flowchart super admin. Yang pertama yaitu mulai gunakan oval. Super admin membuka browser dan mengakses URL aplikasi absensi PKL itu menggunakan simbol proses, lalu menampilkan login menggunakan simbol input output, mengisi login menggunakan simbol proses, data valid menggunakan simbol decision. Jika tidak valid, maka menampilkan pesan gagal menggunakan simbol input output. Jika iya, maka akan menampilkan tampilan super admin menggunakan simbol input output. Dan di sini super admin juga dapat melihat hasil seluruh data absensi user
menggunakan simbol di sini menggunakan simbol proses dikarenakan ini adalah sebuah proses. Dan juga admin dapat mengelola instansi dan divisi. Super admin juga dapat mengelola admin. Super admin dapat melakukan data ekspor, dan jika ingin logout maka akan sesi berakhir atau selesai, dan jika tidak maka akan tetap di tampilan super admin. Next, perancangan aplikasi. Di sini terdapat skema database dari aplikasi yang saya buat, yaitu terdapat 5 tabel. Yang pertama yaitu absensi dengan primary key-nya yaitu ID, user dengan primary key-nya juga ID, divisi dengan primary key-nya juga ID, log activity dengan primary key-nya juga ID, instansi sama yaitu primary key-nya juga ID. Di sini dapat dilihat user ID memiliki relasi dengan ID yang dari user, dan log activity juga user ID memiliki relasi dengan ID yang ada di user. Lalu di divisi memiliki relasi ID ke ID divisi yang berada di ID divisi yang berada di user, dan ID instansi berelasi dengan yang ada di instansi yaitu ID. Next, di sini terdapat IRD, yaitu merupakan gambaran visual yang menunjukkan struktur tabel, atribut, serta hubungan antar entitas dalam sistem diagram. Ini membantu memahami alur, data, dan keterkaitan antar bagian dalam aplikasi absensi PKL berbasis web. Berikut adalah IRD yang saya gunakan dalam sistem ini. Sama seperti skema tabel yang tadi saya baru tunjukkan, di sini terdapat 5 entitas. Yang pertama yaitu user, yang kedua divisi, yang ketiga absensi, yang keempat instansi, dan yang kelima log activity. Di sini mereka masing-masing memiliki relasi yang menyambungkan mereka, yaitu menggunakan simbol ini. Setiap relasi memiliki kata penyambung yang berbeda-beda. Seperti user berelasi dengan divisi, yaitu user memiliki divisi, dan di divisi memiliki instansi atau instansi memiliki divisi. Lalu user memiliki instansi, user melakukan absensi, dan user memiliki log activity. IRD ini sama seperti skema database yang barusan saya tunjukkan, akan tetapi IRD sendiri adalah diagram dari skema tabel yang barusan saya tunjukkan. Next, ini adalah tampilan absensi PKL saya atau tampilan aplikasi yang sudah saya buat. Yang pertama adalah tampilan registrasi. Di sini ditunjukkan kepada user, lebih ditunjukkan kepada user untuk melakukan registrasi, untuk mengisi nama lengkap, email, password, dan memilih instansi sekaligus divisi yang berada di instansi tersebut. Next, tampilan aplikasi. Yang kedua adalah login yang sudah diisi register tadi, yaitu email, password, kita isi kembali ke tampilan login. Hal ini bukan hanya untuk user, akan tetapi untuk super admin dan juga admin. Next, jika kita belum punya akun, maka kita bisa kembali ke tampilan register tadi dengan mengklik daftar. Dan jika sudah mengisi email dan password, kita dapat menekan login. Next, untuk tampilan yang ketiga yaitu dashboard super admin. Di sini dapat dilihat ada sistem filter untuk mencari
data yang sudah dilakukan oleh para peserta PKL yang sudah melakukan absensi. Seperti kita dapat mencari melalui instansinya, melalui divisinya, melalui nama, melalui tanggal, atau melalui semua hal ini digabung menjadi satu lalu memfilternya. Di sini juga kita dapat melakukan riset untuk melihat keseluruhan data jika tidak ingin memfilter lagi. Lalu di sini juga dapat melihat ekspor CSV. Di sini adalah tampilan dari super admin yang dapat melakukan kelola instansi dan divisi. Di sini dapat dilihat kita dapat menambah instansi dan juga divisi. Di divisi sendiri kita harus memilih instansinya terlebih dahulu untuk menambahkan divisi. Dan di sini juga kita dapat melakukan edit dan hapus untuk setiap instansi maupun divisi. Next, ketampilan selanjutnya yaitu kelola admin. Di sini kita dapat mengelola admin seperti kita dapat mengisi nama lengkapnya, email, password, dan juga kita dapat memilih instansi dan divisi untuk untuk admin setiap divisi ini. Untuk admin setiap divisi ini, seperti contohnya di data ini, yaitu namanya adalah Aptika, emailnya adalah aptika@gmail.com, instansinya yaitu Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, divisi yaitu bidang aplikasi informatika atau Aptika. Dan di aksi sendiri kita dapat mengedit dan juga menghapus, seperti kita dapat mengisi password baru, atau kita dapat mengosongkan jika tidak ingin mengganti password lama. Next, kita juga dapat memilih instansi jika ingin mengganti instansi dan ingin mengganti divisi juga sama. Next, ketampilan dashboard admin. Di dashboard admin sendiri berbeda dengan dashboard super admin. Di dashboard super admin sebelumnya kita dapat melihat seluruh data absensi yang dilakukan oleh para siswa maupun para mahasiswa yang sudah melakukan absensi masuk atau absensi keluar. Akan tetapi di admin sendiri berbeda dibanding dengan super admin. Divisi sendiri memiliki akses terbatas, yaitu hanya dapat melihat divisinya sendiri di instansi mereka sendiri juga. Dapat dilihat di sini salah satunya adalah dashboard admin dari admin di Aptika atau bidang aplikasi informatika. Di sini sudah dilihat ada beberapa data yang sudah saya inputkan, dan juga di sini dapat melakukan filter untuk mencari hasil absensi yang sudah dilakukan para mahasiswa atau para siswa. Dan juga di sini kita dapat riset untuk melihat keseluruhan data yang sudah dilakukan untuk absensi. Dan di sini juga di admin dapat melakukan ekspor Excel atau CSV. Next, di sini adalah tampilan dashboard user. Di dashboard user sendiri menampilkan nama, Zul, instansi, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, divisinya yaitu bidang aplikasi informatika, dari tanggal sekian maupun sampai tanggal sekian. Ini untuk memfilter hasil absensi kita, dan juga dapat meriset untuk melihat keseluruhan absensi kita. Di sini juga dapat ada beberapa opsi, yaitu absensi masuk dan absensi keluar serta logout. Next, di sini adalah absensi masuk yang nantinya kita dapat memfoto langsung, yang nantinya akan menghasilkan preview foto. Jadi kita dapat melihat dulu hasilnya sebelum kita mengirimkannya, yaitu dengan cara mengklik foto, dan jika sudah sesuai maka kita tinggal mengklik kirim. Next, absensi keluar pun sama seperti absensi masuk. Next, selanjutnya
Kesimpulan, PKL di Diskominfo Kabupaten Bandung memberikan saya pengalaman berharga sebagai siswa RPL. Melalui kegiatan ini, penulis dapat yang pertama menerapkan ilmu sekolah, pemrograman database, web development, serta tools. Yang kedua, memahami alur budaya kerja profesional. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan teknis, coding, debugging, testing, dan dokumentasi. Dan untuk yang keempat, meningkatkan soft skill, di antara lainnya yaitu kerjasama, komunikasi, disiplin, dan juga manajemen waktu. Secara keseluruhan, PKL ini sangat bermanfaat dan dalam mempersiapkan diri menuju dunia industri dan menjadi pengalaman nyata dalam menerapkan kompetensi RPL. Next. Saran dari saya sebagai peserta didik yaitu untuk peserta didik persiapkan diri dengan dasar pemrograman, database, dan tools industri sebelum PKL. Untuk instansi PKL yaitu memberikan arahan, bimbingan, dan tugas yang sesuai kompetensi siswa. Dan untuk sekolah sendiri, saran saya adalah memperkuat kerjasama dengan instansi industri agar tempat PKL sesuai dengan bidang RPL. Dan untuk yang terakhir, saran dari saya yaitu melakukan evaluasi berkala agar program PKL terus berkembang dan bermanfaat bagi siswa serta instansi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.